warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi hari ini untuk membahas tentang turunan trigonometri. Baik, langsung saja. Nah, turunan trigonometri, turunan fungsi trigonometri ini sebenarnya ada banyak sekali. Namun yang perlu kita ingat hanya ada 3 saja di sini. 3, yaitu turunan dari sin, cos, maupun tan. Sebenarnya masih ada fungsi trigonometri lainnya, diantaranya adalah sekan, kosekan, kotangen, dan lainnya ya. Nah, tapi yang perlu Anda ingat cukup 3 saja, karena fungsi trigonometri yang lain ini turunannya sebenarnya bisa kita cari melalui 3 ini. Melalui 3 fungsi yang sudah diketahui ini. Ya, jadi fungsi x sin x itu turunannya adalah cos x, sedangkan cos x turunannya adalah min sin x, dan tangen x turunannya adalah sekan kuadrat x. Ya, misalkan saja kita mencari sekan x di sini dari fungsi yang ada di sebelah kiri. Jadi kalau sekan itu adalah 1 per kosinus, kosekan itu adalah 1 per sin, sedangkan kotangen itu 1 per tangen x. Baik, langsung saja ini kita ubah ke dalam bentuk 1 per kosinus x. Y sama dengan 1 per kosinus x. Nah, ini pembagian, sehingga kalau kita bentuk dalam fungsi biasa, artinya fungsi tanpa pembagian, ini naik menjadi cos pangkat min 1 x, gitu ya. Sehingga y aksennya adalah, untuk mencari y aksen, caranya tetap menggunakan teorema yang terdahulu, ya, di mana pangkat itu maju atau menggunakan persamaan teorema yang kedua, x pangkat n, maka turunannya adalah n, x pangkat n min 1. Oke, di sini pangkatnya adalah min 1, dikalikan dengan kosinusnya. Kosinusnya pangkat min 2, karena min 1 dikurangi dengan min 1 sama dengan min 2, dikalikan lagi dengan turunannya cos. Turunannya cos tidak lain adalah min sin. Di sini min sin x. Mohon maaf. Oke. Sehingga hasilnya min dengan min jadi positif. Sehingga boleh saya tulis sin x dikalikan dengan cos pangkat min 2x. Atau boleh kita tulis sin x per cos pangkat 2x. Pangkatnya jadi positif karena dia berubah menjadi pembagian. Ya. Atau boleh juga lagi dijabarkan sin x per cos x dikalikan 1 per cos x. Cos x dikalikan cos x tidak lain adalah cos kuadrat x. Sin x dikalikan 1 tidak lain adalah sin x. Sehingga boleh saya tulis sin per cos itu adalah tangen x dikalikan 1 per cos itu adalah sekan x. Dan ini adalah turunan pertama dari sekan x. Untuk fungsi yang lain, kosekan dan kotangen bisa dicari dengan cara atau proses yang hampir sama seperti ini, ya, seperti yang kita baru saja kerjakan. Tinggal mengubah fungsi yang diketahui di sini, ya, gitu. Next, nah, ini ada contoh soal lagi, tapi soal itu fungsi trigonometri diikuti oleh fungsi 3x min 2.
ya. Jadi aturan rantai ini sebenarnya sebelumnya trigonometri, namun saya letakkan di sini karena ini lebih berfungsi atau bisa digunakan dengan mudah ketika kita menyelesaikan persamaan turunan trigonometri. Jika Y sama dengan sin 3x min 2, maka tentukan Y aksen. Ini ya. Nah, sebelum kita mengerjakan ini kebetulan soalnya simple. Sebenarnya kita bisa langsung aja menggunakan U pangkat M, gitu bisa. Nah, tetapi nanti kalau soal itu kompleks, artinya trigonometrinya berpangkat tinggi, ya, misalnya pangkat sin pangkat 20 sekian-sekian, fungsinya sekian-sekian, maka akan lebih mudah menggunakan aturan rantai ini. Jadi, di sana kita mengibaratkan yang diketahui itu menjadi dua variabel, yaitu variabel U dan variabel G. Ya, atau mengibaratkan salah satu trigonometrinya misalkan diibaratkan U, kemudian fungsinya diibaratkan dengan G. Maka turunannya adalah kita turunkan dulu U-nya dalam bentuk Gx, kemudian dikalikan dengan turunannya G. Jika model soalnya seperti ini, Y sama dengan sin 3x min 2, maka turunan Y adalah kita bisa memisalkan sin ini menjadi U, seperti yang ini. Jadi ini kita misalkan U-nya adalah sin-nya. 3x min 2 kita misalkan adalah G-nya. 3x min 2. Sehingga U ini sebenarnya boleh saya tulis sin Gx. Karena 3x min 2 ini tadi dimisalkannya G. Oke, kita cari turunannya. Turunan pertama, turunan dari sin adalah cos. Di sini Gx, maka saya tulis cos Gx. Turunannya G adalah 3x min 2 ini diturunkan menjadi 3. Karena ini konstanta, tidak punya turunan, yang punya turunan hanya ini terhadap X. Oke, kalau sudah kita masukkan ke dalam rumusnya aturan rantai, Y aksen atau turunan pertamanya sama dengan U aksen. U aksennya adalah cos. Cos di sini Gx, maka kita boleh langsung nulisnya Gx dikalikan dengan G aksen. G aksennya apa? G aksennya adalah 3. Hingga bisa ditulis di sini 3 cos Gx-nya bisa langsung dirubah 3x min 2. Dan ini adalah turunan pertama dari Y sama dengan sin 3x min 2. Ada contoh yang lebih kompleks lagi, seperti ini. Oke. Bagaimana cara mengerjakan kalau seperti ini? Diketahui fungsi X sama dengan sin kuadrat 3x kuadrat. Tentukan turunan pertama dari fungsi X. Maka kita bisa memisalkan seperti tadi, U-nya ini adalah sin. U-nya adalah sin kuadrat. G-nya adalah 3x kuadrat. Boleh saya tulis sin kuadrat, ini saya ganti Gx. Ya, karena 3x kuadrat tadi dimisalkan jadi Gx. Maka turunannya, turunan pertama dari U adalah 2 ini maju, dikalikan dengan sin pangkat 2 dikurangi 1, 1 kan ya, dikalikan dengan turunannya sin sendiri adalah cos. Jadi di sini
2 ini pangkatnya berkurang dulu, baru sinnya diturunkan. Ingat GX-nya nggak boleh lupa, di sini saya tulis G, atau biar enak dilihat, saya tulisnya seperti ini. Sin GX dikalikan dengan cos GX. Kemudian turunan G-nya adalah 2 dikali 3, ini sama dengan 6. X pangkat 2 dikurangi 1, 1. Sehingga kalau fungsinya tadi f x-nya itu adalah u gx, ya, maka turunannya adalah u aksen gx dikalikan dengan turunannya g. Hasilnya adalah u aksennya sama dengan 2 dikalikan dengan sin gx dikalikan dengan cos gx dikalikan dengan g aksen. G aksennya sama dengan 6x. Hasilnya adalah 6x dikali 2 itu 12x dikalikan dengan sin. Gx-nya boleh langsung diganti dengan ini. Jadi sin 3x kuadrat dikalikan dengan cos 3x kuadrat. Ini adalah turunan pertama dari fungsi sin kuadrat 3x kuadrat. Gitu cara penyelesaiannya, semoga dapat dimengerti. Jika ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan di kolom komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.